Oke. Selamat sore Bu Iren, apa kabarnya sore hari ini? Selamat sore Bu Husnul, kabar saya baik. Tapi ya begitulah Bu ya. Begitulah ini maksudnya bagaimana Bu Iren? Iya Bu, ada beberapa yang mengganggu pikiran saya beberapa waktu ini. Baik, ada yang mengganggu pikiran Bu Iren ternyata ya. Baik Bu Iren, sebelum kita mulai, bagaimana nih perasaan Bu Iren menjelang sesi coaching kali ini? Duh, deg-degan saya ini Bu, deg-degan Deg-degan ya? ya. mm Kira-kira deg-degan kenapa ya Bu Iren ya? Um, karena sepertinya ada yang ingin saya sampaikan sama Ibu, khususnya dalam hal Baik, pekerjaan. dalam hal pekerjaan Bu Iren. Ternyata ada yang mau didiskusikan ya. Baik, saya sangat menghargai kejujuran Bu Iren ini. Baik, kita langsung aja Bu Iren, yang mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajah solusi bersama. Namun apakah ada hal khusus nih yang ingin kita bahas di sore hari ini barangkali Bu Iren? Ada Bu Husnul, tapi nanti aja di sesi terakhir aja. Sesi terakhir ya. Baik Bu Iren. Karena pembicaraan kita kayaknya agak luas nih ya. Boleh kita khususkan Bu Iren, kira-kira kita bertemu sore hari ini, apa yang Bu Iren, tujuan Bu Iren untuk dalam pertemuan kita di sore hari ini? Kayaknya saya mau meningkatkan kemampuan presentasi saya Bu di depan umum. Kemampuan presentasi di depan umum. Baik. Iya. Kira-kira tujuan Bu Iren bisa presentasi di depan umum tuh untuk apa Bu Iren? Supaya saya bisa presentasi dengan percaya diri Bu, dan buat audiens itu bisa terkesan dengan presentasi yang saya lakukan. Oh, jadi Bu Iren pengen lebih percaya diri ketika tampil presentasi di depan. Tujuannya begitu Bu Iren ya coaching kita sore hari ini. Baiklah, menarik sekali. Kira-kira menurut Bu Iren apa ukuran keberhasilan Bu Iren setelah sisi coaching ini berlangsung terkait dengan kemampuan presentasi Bu Iren tadi? Saya itu maunya bisa presentasi dengan lancar Bu, tanpa ada rasa gugup, rasa takut. Terus kita dapat feedback yang positif dari audiens atau dari rekan-rekan yang lain Bu. Oke Bu Iren, sekarang udah jelas ya tujuan kita melakukan coaching ini, yaitu supaya setelah coaching ini Bu Iren bisa presentasi tanpa rasa gugup dan lebih percaya diri di depan umum. Gitu Bu Iren ya? Iya Bu. Baik, setelah kita tahu apa tujuan coaching kita ini, oke. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa sih menurut Bu Iren sebenarnya yang membuat Bu Iren merasa kesulitan dalam melakukan presentasi ini? Saya itu merasa gugup Bu. Terus saking gugupnya itu kayak jadi sering lupa apa yang mau saya presentasikan, apa yang mau saya bilang gitu. Oh, Bu Iren sering lupa gitu ya. Iya Bu. Kira-kira Bu Iren ya, bagaimana perasaan Bu Iren ketika lupa gitu, ketika presentasi Bu Iren lupa kata-kata gitu. Gimana tuh perasaan Bu Iren? Saya takut itu nggak bisa kasih kesan yang positif Bu kepada rekan-rekan atau audiens itu. Itu yang buat saya gugup. Kadang juga saya merasa kayak ada tekanan untuk menyampaikan sesuatu, takut tidak diterima sama rekan yang lain. Baik, ketika perasaan-perasaan seperti itu muncul, eee, bagaimana tuh biasanya Bu Iren menghadapi situasi tersebut? Saya biasanya Bu maunya kita ini, maksudnya kayak saya ini maunya tuh
ada solusi lah yang akan saya lakukan supaya saya nggak gugup gitu Bu. Oke, Bu Iren berharap ada solusi ya supaya Bu Iren tidak gugup lagi ketika menghadapi masalah itu. Nah, Bu Iren, dalam sesi coaching ini karena kita sudah tahu apa yang Bu Iren inginkan, apa masalahnya yang ingin Bu Iren pecahkan. Barangkali kita bisa melanjutkan pembicaraan kita ini untuk agar kita bisa sama-sama mencari solusi agar hambatan Bu Iren ini bisa kita dapatkan solusinya begitu. Apakah ada hal lain barangkali yang mau Bu Iren tambahkan? Itu aja Bu, saya pengen supaya lebih percaya diri aja dan lebih terampil untuk presentasi gitu. Ya semoga setelah melalui bimbingan ini ya bisa saya tampil lebih baik lagi gitu Bu Usnul. Itu ternyata Bu Iren ya. Baik. Sekarang setelah kita tahu apa tujuan Bu Iren melakukan coaching ini, apa masalah yang sebenarnya Bu Iren lakukan dan kenapa Bu Iren sampai tidak mampu melakukan presentasi, itu karena sering lupa Bu Iren tadi ya. Nah, lantas sekarang mari kita merancang apa sih aksi atau rencana aksi yang bisa Bu Iren lakukan supaya Bu Iren mampu mencapai tujuan presentasi seperti yang Bu Iren inginkan tadi. Saya akan mempersiapkan materi yang akan saya presentasikan. Saya juga akan kuasai materi yang akan saya tampilkan gitu. Berlatih gitu supaya sering tidak lupa kata-kata apa yang mau saya ucapkan, terus juga biar lebih percaya diri gitu Bu, supaya dapat feedback yang positif dari teman-teman kita yang lain. Baik, jadi artinya untuk mengatasi masalah tadi Bu Iren udah punya langkah-langkah nih ya. Bu Iren karena sering lupa, maka Bu Iren tadi mau mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Bu Iren juga berniat untuk apa tadi? Mencoba berlatih di depan cermin serta mencari feedback dari teman atau mentor yang ada. Menarik sekali ini Bu Iren. Namun dari rencana-rencana Bu Iren ini kira-kira apa nih yang bagian mana yang Bu Iren prioritaskan dalam rencana aksi Bu Iren ini? Yang ingin saya prioritaskan itu Bu, ya saya ingin punya rasa percaya diri itu yang paling penting supaya menjadi fondasi di dalam saya, fondasi yang kuat ketika saya menyampaikan materi itu. Kalau saya percaya diri, otomatis apa yang saya sampaikan itu bisa membuat teman-teman kita itu, teman-teman yang lain itu semangat untuk mendengarkannya, dan itu juga akan membantu saya mengatasi rasa gugup saya. Baik. Jadi untuk mengatasi rasa gugup ini, Bu Iren akan mencoba untuk lebih fight lagi Bu Iren ya dalam mempersiapkan materi presentasi biar nggak lupa. Baiklah, untuk prioritas ini kira-kira strategi apa nih yang Bu Iren bisa gunakan agar tujuan presentasi Bu Iren tadi dapat tercapai? Yang pertama mungkin saya akan cari referensi Bu ya untuk materi presentasi saya. Baru saya akan buat PowerPoint-nya itu, materinya itu dengan slide yang bagus, yang lebih menarik, mungkin dari warna, dari pemilihan kata-kata atau desainnya gitu Bu. Terus juga akan berlatih lah untuk menyesuaikan intonasi saya biar sesuai mungkin dengan gerakan tubuh ketika akan saya presentasi gitu. Wah, keren sekali Bu Iren ya. Saya juga mikir kalau yang Bu Iren lakukan ini adalah langkah-langkahnya sudah sangat baik. Rencana aksi yang Bu Iren buat ini saya rasa sudah terstruktur dan fokus, bahkan detail ya. Insya Allah akan bisa membantu Bu Iren dalam mengatasi tantangan presentasi Bu Iren tadi agar menjadi lebih efektif. Lantas bagaimana Bu Iren melihat rencana ini? Kan udah ada nih ya rencananya, udah komplit. Sekarang kita mau lihat nih ke tahap tanggung jawab Bu Iren. Sebagai bentuk tanggung jawab dari rencana aksi Bu Iren tadi, apa nih komitmen Bu Iren terhadap rencana yang telah Bu Iren buat tersebut? Sepertinya saya akan berkomitmen untuk
mempersiapkan materi presentasi saya Bu dengan baik. Lalu saya akan menguasai materinya, lalu saya akan berlatih presentasinya, dan juga mungkin saya setelah presentasi akan mencari feedback atau umpan balik dari teman-teman atau mentor saya nantinya gitu Bu. Oke. Sebagai bentuk tanggung jawab, Bu Iren akan segera mengeksekusinya, Bu Iren ya. Nah, kira-kira Bu Iren dalam mengeksekusi rencana aksi Bu Iren ini, siapa siapa aja nih yang kira-kira dapat membantu dalam menjaga komitmen Bu Iren ini? Sepertinya teman yang akan membantu itu ya teman saya Bu. Mungkin saya akan minta bantuan teman saya atau mungkin bisa dibilang mentor juga ya Bu ya, atau mungkin orang yang lebih berpengalaman untuk memberikan feedback atau bantu masukan lah bagi saya Bu untuk berlatih gitu. Jadi seperti itulah Bu. Seperti itu Mungkin Bu Iren ya. Baik, terima kasih Bu Iren. Lantas setelah ada nih dukungan sudah ada, masalahnya sudah jelas, rencana aksi yang akan Bu Iren jelaskan lakukan juga sudah tertata dengan terstruktur dan rapi serta sangat detail tadi. Lantas Bu Iren juga sudah berkomitmen untuk melakukan hal ini ke depannya. Sekarang kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? tindak lanjutnya untuk dari tindakan coaching ini mungkin itu Bu, saya pengen bisa presentasi dengan cara berlatih dan menguasai materinya Bu. Jadi yang Bu Iren dapat dari coaching kita hari ini kira-kira apa tuh Bu Iren? Kegiatan yang saya dapat itu dari coaching kita hari ini mungkin dapat meningkatkan presentasi saya nantinya ya Bu, ketika saya akan presentasi. Mungkin kegiatan ini bukan hanya jadi fokus sementara bagi saya, tapi juga jadi sebuah perjalanan menuju pengembangan diri saya dan berkomunikasi yang efektif. Baik, menarik sekali Bu Iren ya. Mungkin sampai di sini ya, mudah-mudahan sudah dapat terbayang oleh Bu Iren dan akan segera dilakukan eksekusi untuk mengatasi masalah ini. Saya doakan Bu Iren ke depannya bisa melakukan presentasi dengan baik, dengan percaya diri dan tidak lupa-lupa lagi seperti harapan Bu Iren tadi. Dan saya tunggu nih Bu Iren bagaimana nih kelanjutan dari hasil coaching kita ini. Mungkin barangkali 2 minggu ke depan kita bisa jumpa lagi dan berbincang-bincang kembali, Bu Iren ya. Iya Bu Husnul, terima kasih ya Bu. Sedikit lega perasaan saya setelah berdiskusi dengan Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Iren telah meluangkan waktunya. Selamat sore Bu Iren. Ya Bu Husnul, selamat sore. Saya pamit ya Bu. Iya.